Assalamualaikum dokter, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 10618090. Sesuai kasus pada skenario, saya akan melakukan restorasi inlay kelas 2 resin komposit. Tahap yang pertama, perkenalan kepada pasien. Perkenalkan Ibu, nama saya Siti Nurhaliza. Saya akan melakukan restorasi inlay kelas 2 resin komposit pada gigi 16 Ibu. Kemudian instruksikan pasien untuk duduk di dental chair dengan nyaman, kemudian mencuci tangan dengan 6 langkah. Yang pertama, basahi tangan dengan air bersih mengalir, kemudian gosok telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Kemudian bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci secara bergantian. Kemudian gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Kemudian letakkan ujung jari di telapak tangan dan gosok secara perlahan lalu diputar dan sebaliknya. Kemudian bilas menggunakan air mengalir bersih lalu keringkan. Setelah itu menggunakan masker dan handscoon. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Alat yang pertama ada diagnostic set yang terdiri dari kaca mulut, pinset, sonde, dan ekskavator. Kemudian ada pensil tinta, kemudian ada high speed hand pitch, kemudian ada round burr, ada flat and tapered burr, ada fissure burr, dan ada finishing burr. Kemudian ada cement stopper, ada lacquer, ada set guide, dan ada sendok cetak sebagian. Kemudian untuk bahannya ada masker, ada handscoon, kemudian ada articulating paper, kemudian ada etsa, ada bonding, ada flyable composite, ada rubber dam, ada cotton roll, ada plastik cellophane, ada heavy body dan light body, kemudian ada semen kalsium hidroksida. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemilihan warna resin komposit sesuai pada warna gigi pasien dengan menggunakan set guide. Kemudian isolasi daerah kerja menggunakan rubber dam, lalu membersihkan jaringan karies menggunakan ekskavator. Kemudian membuat outline form dengan memperhatikan prinsip preparasi, yaitu seperti resistant form, extension for prevention form, serta convention form. Kemudian menggunakan pensil tinta sesuai bentuk fissure gigi. Lalu preparasi bidang oklusal dengan kedalaman 2,5 mm menggunakan flat and tapered burr secara tegak lurus dengan sumbu gigi sampai batas interdental papil tanpa undercut, dan line angle dibuat tajam. Kemudian dilanjutkan preparasi bagian proksimal sampai batas interdental papil. Kemudian dinding bukal dan lingual dibuat divergen 3-5 derajat ke arah oklusal, lalu dinding gingiva dibuat datar dan tegak lurus dengan sumbu gigi kurang lebih 2-5 mm di atas garis servikal. Membuat bevel pada aksio pulpo line angle dan cavo surface enamel margin dengan menggunakan fissure burr. Lalu semua bidang dipreparasi dan dihaluskan menggunakan fine finishing burr. Kemudian pastikan tidak ada step atau undercut. Cetak dengan inlay wax. Kemudian untuk melihat adanya step dan undercut, kemudian setelah semua pengecekan dengan inlay wax selesai, lakukan pencetakan dengan teknik double impression. Yang pertama menggunakan heavy body dengan cara mencampurkan base dan katalis dengan menggunakan dengan homogen sampai homogen, lalu diaplikasikan ke sendok cetak. Sebelumnya berikan plastik cellophane pada regio gigi yang akan dicetak, lalu dimasukkan ke sendok cetak, lalu masukkan sendok cetak ke dalam mulut dan instruksikan pasien untuk menggigitnya. Kemudian tunggu hingga sampai setting dan keluarkan cetakan tersebut, lalu buang plastik cellophane-nya. Kemudian dilanjutkan dengan mengaplikasikan light body dengan mencampurkan base dan katalis di atas glass slab dan diaduk dengan menggunakan agate spatula sampai homogen dan aplikasikan di atas cetakan pati di atas bagian yang sudah dipreparasi
lalu dikembalikan ke dalam mulut dan instruksikan pasien untuk menggigit kembali. Tunggu hingga setting, lalu keluarkan dan lakukan pengecoran. Jika sudah selesai, aplikasikan tambalan sementara menggunakan kalsium hidroksida. Setelah itu, kirim hasil cetakan ke lab. Setelah itu, jika hasilnya inlay sudah jadi, langkah selanjutnya kita pasang coba inlay tersebut. Kemudian jangan lupa cek oklusi sebelum dan sesudah inlay diaplikasikan menggunakan articulating paper. Kemudian cek apakah inlay mudah diinsersikan atau tidak. Cek apakah pada bagian yang menyentuh gingiva ada yang tajam atau tidak. Jika tidak ada, jika ada yang tajam, maka dikurangi dan ditumpulkan. Jika sudah, kita lakukan pasang coba inlay dan hasilnya sudah fit. Langkah selanjutnya itu kita rekatkan menggunakan resin komposit lating semen yang diulaskan pada inlay dan kavitas. Yang terlebih dahulu dilakukan etsa pada inlay. Kemudian cek apakah ada kelebihan bahan perekat. Misal jika ada, buang kelebihan semen menggunakan ekskavator, kemudian di light cure selama 90 detik pada bagian oklusal dan 30 detik di bagian proksimal. Kemudian finishing menggunakan fine finishing bur, lalu lepas rubber dam. Kemudian cek oklusi kembali menggunakan articulating paper. Kemudian setelah selesai, kemudian di polishing menggunakan composite polishing point. Jika sudah insersi, tidak sakit dan tidak ada keluhan dari pasien, maka restorasi dikatakan selesai. Kemudian kita lepas APD dan memberikan KIE kepada pasien. Diharapkan pasien menghindari makanan yang keras dan lengket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.